yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. 2000 tahun tidak terdeteksi keturunan Yesus. Hari ini Bang Suma langsung bertemu dan bercakap-cakap langsung dengan cucunya. La haula wala quwata illa billah. Ternyata di NTT lagi. Tidak ada yang selama ini tidak. Gerunda. Ini iya gimana? Yang selama ini yang dicari nih ternyata dia ini ya, selama ini yang dicari cucu ternyata Betul, dia ini. betul itu. Ini harus diabadikan ini karena di antara banyak apologet yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, satu-satunya apologet yang bertemu dengan cucunya Yesus hanya Bang Suma. Masya Allah. Ini Bang pernah apa istilahnya donor darah pernah? Saya tidak pernah donor darah. Pelit kali abang ini. Harusnya darah yang ada pada diri abang itu bagi-bagi ke orang lain supaya yang lain juga kena. Kecuali orang sakit yang minta donor darah itu wajar. Iya, maksud saya gini loh, supaya orang donor darah tanpa orang minta itu harus pergi secara kasih-kasih begitu. enggak kan, abang ini kan punya darah dari keturunan Yesus. Darahnya pasti mahal, Bang. Karena darah Yesus itu bisa menyelamatkan manusia. Harusnya abang itu menghadiahkan abang punya darah ke PMI Palang Merah Indonesia. Kalau bagi saudaraku yang percaya itu pasti mereka juga darah seperti Jangan ke Israel Bang ya, jangan ke Israel, nanti Anda disalib lagi. Jangan ya, kalau di tahun cucunya Yesus nih hati-hati. Jangan sampai bocor kalau Bang Akot ini cucunya Yesus, jangan sampai loh. Jangan sampai. Cukup di sini aja kita rahasiakan karena ya harus rahasiakan itu Bang, dan itu kita juga harus percaya itu. Abang enggak pernah ada yang kejar-kejar abang untuk disalib, enggak? Saya ini manusia. Iya tahu, tapi mana tahu seperti, dan saya keyakinan itu saya percaya. Dia sembunyikan, dia rahasiakan kalau dia cucu Tuhan. Kalau ada yang tahu, hati-hati. Akan disalib, salib terbalik malah ya. Janganlah, jangan. Nggak boleh. Kita harus menghargai cucu Tuhan. Abang minum kopi juga, Bang. Minum kopi. Abang minum kopi. Abang minum kopi dari tadi. Oh, minum kopi. Ya. Kalau madu minum. Madu juga saya makan madu karena itu ikan goreng suka. Ikan goreng suka juga, ikan goreng. Ikan goreng juga saya makan. Waduh, berarti abang ini udah pernah udah pernah jalan di atas air? Pernah? Kalau saya manusia biasa tidak mungkin saya mau berjalan di atas air. Yang berjalan di atas air itu kecuali yang kita bicara itu, tapi tidak terjadi. Tapi kan mana tahu ilmunya kakek Anda turun ke Anda kan gitu maksudku. Mana tahu buyut Anda punya ilmu berjalan di atas air, cicit cucunya juga bisa gitu loh. Sudah pernah dicoba? Coba apanya? Jalan di atas air. Itu saya sudah bilang tadi toh. Kecuali ya kita yang bicara ini jalan di atas air itu wajar. Karena saya ini cuman rupanya saja. Yang saya tanya abangku, udah pernah coba gitu? Udah pernah belum? Saya tidak coba. Kalau melayang-layang di atas air, udah pernah? Saya juga tidak pernah coba. Yang saya coba itu dicoba. Coba saya Bang Suma ini. Iya. Kalau Anda kemudian merubah air jadi anggur, udah pernah coba? Saya tidak coba itu. Yang saya coba itu, saya yakin dan saya percaya itu. Tapi saya yakin, menjadi anggur. Saya yakin di tempat abang di NTT, abang pasti sudah banyak menyembuhkan orang sakit. Betul? Saya tidak, kan saya bukan dapat mujizatnya. Tapi kan kalau saya dapat mujizatnya, pasti saya bisa juga sembuhkan orang. Pak Koid, saya mohon maaf, saya ingin bertanya. Ya Pak Koid ya. Pak Koid, apa pendapat Pak Koid ini tentang kematian neneknya yang disalib itu? Apa pendapatnya? Kakeknya. Apa pendapatnya tentang kematian kakeknya yang disalib? Mati dengan rupa daging. Iya, tidak ada. Kalau rohnya tidak mati. Enggak, maksud gini, abang enggak pernah kemudian terpikirkan untuk mengambil pengacara menggugat mereka yang membunuh kakek Anda disalib? Enggak ada kepikiran Bang mengambil pengacara menggugat mereka-mereka yang
keturunan mereka yang membuat kakeknya mati disalib. Apakah ada Kita keinginan bicara seperti itu? tentang itu, Bang Suma. Itu dari abadnya, bukan ini baru kita kemarin ini baru jadi kita yang ungkit-ungkit yang sekonyol-konyolnya tidak nyambung dengan yang abad-abadnya itu. Enggak kan, Anda sebagai cucu kan harus mengenang perjuangan beliau. Begitu dia mati mengenaskan dibunuh oleh tentara Romawi. Apakah Anda Saya tidak bilang pernah wajar juga kepikiran? bicara begitu. Itu tidak wajar. Tidak masuk akal. Sebagai cucu Anda membiarkan sesuatu terjadi kepada kakek. Ya, Dende. Tidak ada perasaannya sama kakeknya ini. Iya, itu dia makanya. Apakah Anda tidak punya rasa iba gitu, kakeknya dibunuh secara mengenaskan? Sebagai cucu kan harusnya ada semangat untuk menggugat mereka yang melakukan tindakan yang abnormal kepada kakek Anda. Tidak percuma. Kenapa Anda meludahi kamera HP Anda? Bang? Menangis ki kodong. Menangis ki Pak. Saya tidak akan menangis kecuali saya Tadi- pindah agama, ikut agamamu, itu baru saya bisa menangis. Enggak, tadi kenapa meludahin HP-nya sendiri? Kenapa? Kenapa? Tadi buka kamera, lihat wajahnya sendiri, terus kenapa abang meludahi sendiri kameranya? Saya tidak ludahin kameraku. Lah jadi yang tadi itu apa? Kameraku. Bukan. Oh tidak. Bukan. Tidak Ji. Ya Pak. Tidak Ji. Tidak Ji. Pak, tidak meludah Ji Pak. Bapak ini orang baik, cucunya Tuhan pasti baiklah sifatnya. Itu dia makanya. Kalau Harus tidur gitu, harus akui. masih di Jangan rumah kita- tidurnya, Bang. Apa ini? Masih tidur di rumah? Masih. Oh, syukurlah. Kenapa? Enggak, takutnya abang dicari-cari sama orang kalau mau Natalan. Enggak ya? Bagus kalau datang cari-cari, itu lebih baik lagi. Nanti abang disalib? Yang penting rohnya jangan disalib, itu saja. Oh, benar Ya. juga. Boleh disalib, tapi yang penting rohku jangan disalib. Nah itu kalau didengar orang-orang di sana ini bahaya ini, Bang. Orang di mana? Orang-orang NTT, oh di sini ada cucunya Masa Tuhan orang-orang di Yesus. sini mereka percaya, masa mau Enggak, masalahnya langka ini. Cucunya Yesus ada di Indonesia, di NTT. harus itu? Saya bilang harus itu, Pak. Nah itu dia makanya. Ini sesuatu yang sangat membahayakan jiwa Anda kalau sampai ketahuan cucunya. Jiwaku kan saya yakinkan, masa saya harus masalahkan jiwaku lagi. Enggak, masalahnya ini cucunya Tuhan ada gitu loh. Di Yahudi saya aja bilang, orang itu di kalau Yahudi. jiwa itu tidak menentu, itu yang jiwa sembarangan. Kalau jiwa ya satu. Enggak, di Yahudi aja enggak ada lagi cucunya Yesus. Di sini ada cucunya, berarti Yesus punya istri tadinya ya kan? Sepertinya. Nah, karena enggak mungkin punya cucu kalau tidak punya istri. Kecuali neneknya ini tidak sah. Itu gimana itu Bang Akoid? Saya merinding loh hari ini ngobrol sama Kenapa harus cucunya merinding? Yesus. Kalau kita merinding, pasti kita tidak akui juga dalam agama tak. Saya merinding. Masalahnya jarang terjadi di atas muka bumi ini orang berbicara langsung dengan cucunya Yesus. Merinding saya. Loh, kaki saya juga melayang-layang. Nggak sampai Bagus itu lantai kalau loh. kita melayang-layang, karena itu sudah mau apa namanya itu? Kaki saya terangkat dari lantai. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Masya Karim. Allah. Ustaz itu ya. Allahu Akbar. Kalau melayang-layang begitu. Itu sudah tanda-tandanya itu, tapi belum. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ini tanda-tanda apa? Saya kepenuhan Roh Kudus. Tapi kulihat di fotonya itu Bang, fotonya Yesus tuh yang kita tengok di internet tuh gagah orangnya ya, bermata biru, rambut gondrong. Bapak ini kok agak jelek ya, apa penglihatanku? Wah enggak, dia ganteng kok. Dia ada bulu hidungnya panjang tuh. Oh, penglihatanku ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan-jangan ini cucunya juga Tuhan bukan? Tetangganya kalau ini kayaknya. Mr. X.
Siapa yang stres? Kalau siapa yang berkata bilang stres, itu dia yang stres sendiri. Oh bukan Tapi bukan memang Mr. ini- X, Mr. X bukan stres. Waduh, cucu Tuhan bisa salah dengar juga rupanya. Masa salah dengar? Nah, Bunda Rahmi yang berkata itu Itu Mr. di bawah X. baca Mr. baca X. itu. Baca itu di bawah teh. Koit baca itu Mr. X. Bukan stres. Jangan-jangan tidak sekolah nih cucunya Tuhan ini. Sekolah Itu jadi apa sekolah? Ya namanya cucu Tuhan pasti maha tahu. Gimana iya sih? iya sih, kan cucu Tuhan nih. Iya. Kenapa dibawa ini Mr. X? Gak perlu sekolah kalau cucu Tuhan, Bang. Tuhan. Ya. Mungkin Iya, lah nih, kita yang Hari yang luar biasa nih hari ya. Semoga Ini, berkah. iya. Iya, jadi ada berapa orang yang bertemu dengan cucunya Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya sudah berapa tahun ini berdebat agama. Netizen ini 750 sekian Gurunda ya, Oh berbahagia. iya betul. Betul. Mungkin ada pengajaran atau nasihat dari cucunya Tuhan kepada kami yang ada di sini. Waktu dan tempat, silakan meninggal tempat. Saya Silakan. tidak lagi, karena saya itu cuman bilang toleran dan saya akui Yesus, saya percaya itu saja. Ya masa nggak percaya sama kakek sendiri gimana sih? Kalau kita tidak percaya, itu harus kita percaya itu Al-Quran, enggak, itu saja. Iya. Iya kan aja lah. Oh, iya. Iya cucunya Tuhan. Ya kan aja gitu loh. Apakah selama ini Bang Akoid pernah jumpa dengan kakek? Saya tidak jumpa, tapi saya punya keyakinan untuk saya percaya. Ya, jumpa dengan kakek itu di mimpi. Saya pernah mimpikan Tuhan Yesus. Tahu ah. Kakeknya. Apa yang dia katakan ketika dia datang? Aduh, bunyi Messi, jadi pergi sembahyang dulu Bang Suma. Semuanya masih jadi pikir sembahyang dulu. Ini kok orang NTT kok dialognya kayak orang sini, orang Makassar? Bunyi Messi, jadi saya tidak dengar Pak. Nanti Ya saya udah, baru lanjut lagi. Iya, ke masjid aja dulu sholat. Harus yakinkan, yakinkan agama ada itu. Iya, kenapa dialeknya kayak orang Makassar, Bang? Jangan-jangan tinggal di Makassar ini cucunya. Mute dulu Bang, mute. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Di mute dulu, di mute. Ini teman-teman, ternyata suara masjid mengalahkan suara cucu Tuhan ini. Aduh. Ya, kita menghargai ya teman-teman, beliau mengaku sebagai cucunya Yesus. Ya, kita hargai. Ya, mana tahu ada ilmu yang ingin disampaikan ke kita gitu ya. Mungkin Yang boleh pasti kita suruh on cam dulu Bang. Sekali-sekali Iya. kita lihat muka wajah cucunya Iya, Yesus. penasaran saya melihat cucunya Yesus wajahnya kayak mana. Coba dibesarin, host. Dibesarin, host. Kayaknya jelek. Dibesarin, host. Besarin. Oh, Ya. cakep. Ya, kayak orang Boleh Flores di-screenshot. lah. Flores. Ternyata ini cucunya Yesus selama ini ya. Cakep dia rupanya, cakep. Mana nih? Mah. Keluar Miko dong. Oh keluar udah keluar. Orang Flores mungkin tinggal di Makassar. Iya, karena dialeknya tadi Makassar kali. Iya. Oke, Dia ingin selanjutnya ada Mr. X, mungkin boleh diperkenalkan. ini tantenya Tuhan nih kayak ini, tantenya ini yang tadi. Mr. Astagfirullah. X. Astagfirullah, Pak. Saya bukan tentunya Tuhan, Bang. Iya. Lalu apanya ini? Tetangga. Saksi, Bang. Saksi Tuhan. Oh, saksi. Iya, saksi. Tiada Tuhan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan begitu? Petrus, Bang. Gimana? Bang. Petrus, Bang. Oh, Petrus. Cucunya Petrus. Tetangganya, Bang. Bukan cucu. Tetangga. Oh. Iya. Aduh, sakit kepala mendengarkan ini.
pengaruhnya komunikasi dengan cucu Tuhan tadi ini. Oh ya, Bang Subah. Ya, Ini kan nggak ada Oten mau naik, terus kemudian kita sudah juga udah mau maghrib nih. Nanti atau gimana? Atau kita lanjutkan setelah Isya aja? iya, silakan aja host. Pamit sama teman-teman yang lain. Izin dulu, nanti habis Isya kalau sahabat Suma mau mau live lagi silakan aja. Tanpa Bang Suma bisa banyak teman muslim yang akan naik. Nanti kalau misalnya cucunya Tuhannya Kristen ada, kontak aja Bang Suma. Oh iya. Bang, boleh bang. Iya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi kita akhiri saja dulu ya Bang. Iya. Oke. Ukhti Rahma, Dinda Natali, dan Dinda Kores dan sahabat MRX. Host juga terima kasih banyak atas komal yang disediakan untuk kita, teman-teman yang dibawa, yang menyaksikan dialog ini dan yang ada di YouTube ya, di channel yang berafiliasi dengan Komal Sahabat Bang Suma. Terima kasih, begitu juga di channel Dinda Natali. Barakallah semuanya, sehat-sehat, panjang umur selalu, jaga kekompakan, kita, rapatkan barisan dan dukung terus API ya, Apologet Islam Indonesia, dengan mendaftarkan diri. Kita harus masuk sebagai anggota, sebagai partisipan, supaya ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara lembaga oleh API, Apologet Islam Indonesia, itu bisa cepat terupdate oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Insya Allah bang. Iya. Amin. Jangan juga lupa dukung MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia, di dalam gerakan-gerakan yang dilakukan untuk membantu para mualaf dan wacana pembangunan pondok pesantren Apologet yang nantinya akan bekerja sama dengan API itu sendiri. Demikian saya mewakili host dan teman-teman yang ada di sini pamit untuk undur diri. Kiranya Allah memberkati dan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.